OCI, Oriental Circus Indonesia, sekali pertemuan dengan Deddy Mulyadi selesai. Memang bukan 100% selesai, tetapi solusinya benar-benar udah kelihatan di depan mata. Sedangkan masuk ke DPR tidak ada tanda-tanda penyelesaian. Kacau semua. Padahal yang wakil rakyat itu DPR, bukan Deddy Mulyadi. Yang seharusnya mewakili rakyat banyak itu ya DPR. Tetapi pada kenyataannya malah suruh menyelesaikan sendiri. 7 hari baru datang lagi ke DPR. Lah DPR ngapain begitu? Harusnya kan jemput bola begitu loh. Bukan rakyat suruh bekerja, kalau sudah ada hasil baru datang lagi ke kita. Lalu ngapain begitu dia di gedung DPR begitu loh. Nah, pertanyaannya, kenapa di DPR tidak selesai, di Kang Deddy selesai? Masalah pokoknya kalau di DPR itu selalu yang disorot adalah hukum, yang disorot adalah formalitas, ya, formalitas atas nama hukum. Itu kalau pakai ini, pakai formalitas atas nama hukum, tidak akan pernah selesai. Yang ada kezaliman terhadap rakyat. Kenapa saya katakan demikian? Dikarenakan, nih dengerin ya, dikarenakan korbannya OCI ini tidak memegang bukti-bukti hukum, hanya pengakuan-pengakuan sepihak. Begitu loh. Yang namanya hukum itu nggak bisa hanya berdasarkan pengakuan sepihak. Gitu loh. Meskipun itu kejadiannya benar. Karena hukum berbicara itu objektivitas, berdasarkan fakta-fakta, berdasarkan bukti-bukti yang tertulis dan lain sebagainya, bukan berdasarkan pengakuan subjektivitas. Begitu loh. Jadi kalau mau pakai jalur hukum itu agak sulit memang. Nah, DPR di sini seharusnya menjadi penengah itu ketika misalkan ini solusinya tidak bisa lewat hukum, tapi saya harus mewakili rakyat. Maka disitulah kerjanya DPR, ya kan? Apa caranya nih? Gimana caranya dicari jalan keluarnya yang tidak menggunakan formalitas hukum? Mestinya itu begitu. Ini mah malah rakyatnya suruh 7 hari pontang-panting ke sana kemari. Kalau udah dapat baru datang lagi ke sini. Terus lu ngapain? Lu tuh digaji sama rakyat, begitu loh. Nah, sekarang kenapa di tangan Deddy Mulyadi itu bisa selesai? Yaitu tadi Kang Deddy Mulyadi tahu ini itu kalau dibawa, kalau diselesaikan dengan formalitas hukum tidak akan pernah selesai. Pasti yang menang itu Taman Safari, pasti yang menang itu OCI. Padahal jumlahnya OCI berapa sih begitu kan? Ya, hanya pentolannya 4, korbannya sampai puluhan. Di sini kan yang paling banyak dizolimi rakyat. Maka Kang Deddy Mulyadi cerdasnya ini dia mencari cara lain yang bisa menyelesaikan ketidakadilan ini, yaitu apa? Kemanusiaan, begitu loh. Ini terkenal banget nih omong-omongnya Deddy Mulyadi. Minta maaf itu wah biasa, semua orang bisa melakukan itu. Tetapi yang paling istimewa itu memaafkan meskipun itu bukan kesalahan kita. Nah, ini nih yang Kang Deddy ambil tuh di situ. Kemudian dia juga memberi contoh, tidak hanya memberikan saran, ya kan? Di sini nih. Sekarang nih pemilik utamanya kan siapa? Taman Safari itu cucunya si Hadi. Hadi itu pendiri OCI, ya kan? Ditanya sama Kang Deddy tuh, apakah Anda merasa Taman Safari ini ada jasa kakekmu? Iya. Ini pertanyaannya jenius kalau bagi saya, ya. Di sisi lain dia ingin
memberikan pertanyaan yang menurut saya ini jebakannya keren banget, perangkapnya gitu loh. Ketika dia bertanya begitu, otomatis jawabannya iya dong. Dia bangga dengan kakeknya, si Hadi itu, ya kan. Nah, kemudian dibalik tuh sama Kang Deddy Mulyadi. Itu artinya berarti Taman Safari juga bisa sekarang maju ya karena pemain sirkus ini. Karena gak mungkin kakek Anda main sendirian, kan begitu. Nah, dari situ barulah itu argumennya, meruntuhkan argumennya itu di situ. Tidak harus dengan formal hukum, dengan logika aja begitu loh. Di situ kan dengan pertanyaan Kang Deddy semacam itu, logikanya kena tuh. Kemudian sisi empatiknya kena begitu loh. Anda cucunya, Anda tidak sejahat kakek Anda. Ayolah sadar gitu loh. Pertama dibalikin dulu, logikanya dikalahin dulu, dan Kang Deddy bener di situ, menang tuh. Kemudian masuklah ke sisi empatinya, kena. Tidak cukup sampai di situ. Kalau misalkan sampai di situ aja, kemudian Kang Deddy, yo silakan selesaikan kalau begitu. Ya nggak selesai juga, begitu loh. Kalau cuma nyuruh-nyuruh doang, dicontohin sama Kang Deddy sebagai pemimpin. Apa? Langsung ngasih duit di tempat, begitu loh. Langsung nih saya contohin gitu loh. Saya ini tidak terlibat apa-apa dengan korban Oci, dengan Safari gitu loh. Tapi saya rela mengeluarkan. Padahal saya, kalau Anda seharusnya Anda dong cucunya ini yang seharusnya seperti saya memberikan begitu loh. Karena kakek Anda bermasalah begitu kan. Tetapi Kang Deddy tidak ada urusan sama sekali, tidak pernah menzolimi, tidak pernah menyakiti, tapi dia rela keluar duit. Tahapan pertama dibagi setiap orang 10 juta tuh, bayangin ya kan. Ini nyontoin tuh kepada si cucunya Hadi ini, si pendiri Oci ini. Dari situ kan dia mulai tergugah gitu loh. Dicontohin. Itu tahap pertama nih 10 juta. Habis itu nanti mau dibawa lagi, suruh bertemu tatap muka dengan Kang Deddy di kantornya. 300 juta mau dikasih tuh. Bayangin. Itulah Kang Deddy, itulah pemimpin begitu loh. Cara menyelesaikannya begitu. Jangan kayak DPR itu. Lu digaji gede-gede, iya kan? Disuruh selesaikan, rakyat suruh menyelesaikan sendiri. Datang lagi ke dia, ya elah lu cuma duduk doang begitu. Enak banget lu kerja begitu loh. Gaji lu berapa? Si Sahroni juga tuh. Ini kan peminat si Sahroni tuh. Lu tuh orang kaya, Sahroni. Ampun dah kata gua mah. Lu pakai empati lu kan pernah hidup miskin juga dalam cerita lu. Sebelum sekarang jadi kaya, ayo pakai ini. Lu malah ngebelain si pihak Ocinya. Katanya kalau namanya sirkus ya begitu latihannya. Ya ampun, kok jadi kelatihan ya lu mah. Ini bayi diambil Sahroni. Mikir Sahroni. Duh, gua mah gregetan dah masih Sahroni gitu loh. Nah ini, aduh bener-bener. Ya kita sih berharap ya Kang Deddy, orang kayak Kang Deddy ini jangan cuma satu gitu loh. Ya mudah-mudahan jadi dicontohin lah sama semua orang. Itu loh cara penyelesaian masalah tuh begitu gitu loh. Ya kan, keadilannya gitu. Empati, pakai empati gitu loh. Hukum gak bisa, empati pakai gitu loh. Tapi tidak melanggar hukum juga kan. Gak usah berbelit-belit hukum di atas kemanusiaan, tapi kemanusiaan harus di bawah hukum. Ribet, asli ribet begitu loh. Pakai kemanusiaan. Kalau seandainya pihak Oci ini, pihak Taman Safari, gak usah ngeyel-ngeyel bawa hukum, gak usah ngeyel-ngeyel kami tidak terlibat, langsung deketin itu para korban, deketin, ngomong hati ke hati baik, kemudian kasih ganti rugi, pakai hati ngomongnya, gak usah pakai egois. Kira-kira bakal pada speak up gak itu orang-orang? Gak bakalan. Keuntungan Taman Safari berapa triliun, kan begitu. Coba sisihkan 1 miliar aja untuk korban-korban ini. Diem-diem ngomong ke keluarga hati ke hati, bakal viral nggak? Taman Safari bakal hancur gak nama baiknya? Enggak bos, enggak. Begitu loh, pakai hati nurani. Jangan ngomong hukum-hukum melulu. Lu kan cuma hukum itu cuma andalan doang kan? Lu nggak mau keluar duit, intinya kan gitu kan? Udahlah, nggak usah munafik begitu, pakai hukum segala. Nah, lihat tuh Kang Deddy cara menyelesaikannya nih. Buat Sahroni, anggota DPR, lihat Kang Deddy cara menyelesaikan masalah tuh begitu. Paham? Terima kasih karena sudah